Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan sahabat Paut Alusna yang berbahagia dan insyaallah sehat walafiat. Pada malam hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita melatih kemandirian anak. Jadi begini, bahwa kemandirian itu bisa dilatih dan bisa distimulus, dan insya Allah mudah kalau tahu caranya. Apa aja caranya? Yang pertama ini harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita harus sabar. Orang tua perlu bersikap sabar menghadapi anak yang sedang proses kemandirian. Sekali lagi, bahwa sabar itu bukanlah sebuah instan, tetapi sabar itu adalah sebuah butuh waktu berproses. Nah, jadi kalau ngomong waktu berproses, itu bukan waktu yang sebentar, tapi butuh waktu yang agak lama. Itu namanya sabar. Yang kedua, soal waktu. Sediakan waktu yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sebaik mungkin untuk melakukan kewajibannya atau kebiasaannya. Contoh begini, sekolah masuk 07.30, maka kita latih bahwa pada pukul 07.00 anak sudah bisa memakai sepatu atau sudah siap memakai sepatu, sudah menyiapkan perlengkapan sekolahnya, sudah rapi lah begitu ya. Jadi ini adalah upaya bagaimana kita juga bisa mengondisikan sebuah waktu. Yang ketiga, tega. Sungguh teganya. Kalau anak usia kelas A TK itu biasanya masih ingin ditungguin orang tuanya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, 6 hari bisa juga. Nah, pada hari yang ke-7 libur, berarti hari ke-8, maka ibu harus tega. Supaya apa? Supaya anak itu juga bisa memahami bahwa teman-temannya tidak ada yang ditunggu oleh ibunya. Nah, tega di sini bukan berarti tidak sayang. Tapi konsep tega di materi yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Contoh rasa tanggung jawab begini, pada proses KBM karena teman-temannya tidak ada yang ditunggu oleh orang tuanya, maka mencoba supaya anak itu berinteraksi dengan gurunya, dengan teman bangkunya, teman sekelasnya. Nah, jadi harus distimulus. Maka kita harus tega. Dalam konteks ini, tega bukan berarti tidak sayang, tetapi sebenarnya sayang untuk memperhatikan tumbuh kembang proses kemandirian buah hati atau anak. Yang keempat, minimal. Minimal itu adalah kita bisa membantu kegiatan anak tetapi secara minimal. Contoh begini, anak biasanya sebelum TK itu baju sama celana itu dipakaikan oleh orang tuanya. Sekarang kita bantu yang minimal. Baik nak, celananya dipakai dulu, nanti bajunya, nanti yang ngancing bajunya adalah ibu atau bapak. Nah, baik nak, sekarang sudah bisa memakai baju dan celana, sepatunya dipakai. Ternyata dipakai namun tidak bisa tali atau dikretek istilahnya. Kretek apa itu? Dikeletkan atau dilekatkan. Nah, maka orang tua bisa membantu secara minimal. Baik, nanti sepatunya saya pakaikan saja, untuk bajunya sudah bisa, kemudian celananya juga sudah bisa. Yang kelima, harus teladan.
Contoh termasuk teladan begini, kita bisa mencontohkan bahwa kita buang sampah saja bisa pada tempatnya. Artinya kita bisa melatih. Oke, baik. Sampah ini ayo nak dibuang pada tempatnya. Nah, melatih kemandirian, tidak usah diantar oleh bapak. Ayo coba di sana ada tempat sampah, kemudian dibuanglah sampah pada tempatnya. Itu juga bisa merupakan sebuah teladan yang baik. Yang keenam, apresiasi atau reward. Anak harus perlu dapat reward karena pintar, kemudian mandiri, bisa dicium sayang. Anak bapak, anak ibu pintar banget. Atau bisa dikasih hadiah-hadiah yang sifatnya mendidik, bisa buku gambar, bisa buku untuk mewarnai atau peralatan belajar seperti krayon dan lain sebagainya. Jadi harus kita maksimalkan bagaimana cara melatih kemandirian pada anak usia dini. Saya review, yang pertama adalah harus sabar, yang kedua soal waktu harus kita gunakan semaksimal mungkin, yang ketiga adalah punya rasa tega, kemudian yang keempat minimal dalam membantu anak, yang kelima kita harus punya teladan atau bisa menjadikan teladan, dan yang keenam apresiasi, bisa berupa reward untuk anak-anak, baik berupa dorongan dorongan empati atau simpati, atau bisa berupa pemberian barang seperti buku atau mewarnai atau krayon dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu dan sahabat PAUD Al-Husna yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali hari ini suasananya tambah dingin, jadi tidak bisa lama-lama. Oke, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Yang pertama untuk guru-guru kita, kemudian yang kedua untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita, untuk sahabat PAUD Al-Husna warga negara Indonesia yang sedang masa pandemi atau lockdown ini segera berakhir dan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sebuah pepatah mengatakan Allah cinta orang yang bersabar. Nah, maka marilah kita selalu bersabar untuk bisa melatih kemandirian putra-putrinya. Terima kasih dari studio PAUD Al-Husna, kelompok bermain dan TK Islam Al-Husna. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.